Besti, kalau biasanya orang nongkrong di kafe buat ngopi atau meeting, kali ini suasananya beda total. Sebuah kafe di kawasan Jalan Asem 2, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, justru didatangi tim gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Bukan buat pesen kopi, tapi buat melakukan penggeledahan. Yang bikin publik makin melongo, lokasi ini disebut menjadi titik penggeledahan ke-13 dalam rangkaian penyidikan dugaan mega korupsi tata kelola batubara, suap, gratifikasi, hingga dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kasus ini juga dikaitkan dengan dugaan pemadaman listrik atau blackout di sejumlah wilayah yang diduga menimbulkan kerugian negara sangat besar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan kalau lokasi tersebut merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan para saksi dan gelar perkara. Artinya, penyidik belum berhenti. Bahkan, polisi membuka kemungkinan masih ada titik-titik lain yang bakal ikut digeledah. Waduh, berarti episode sinetronnya masih panjang nih. Terima kasih rekan-rekan, kami sampaikan penggeledahan di titik yang ke-13 malam hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan yang sebelum-sebelumnya. Kita saksikan bersama-sama masih dilaksanakan proses penggeledahan di salah satu ruko. Ini kaitan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Joint Investigasi dari Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya. Kita masih melihat proses penggeledahan masih berjalan dan hari hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun gelar perkara artinya masih ada perkembangan ke beberapa titik-titik lainnya. Dan kami akan mengupdate kepada teman-teman sekalian setiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga ini secara transparan. Pak, tadi saya mendengar ada suara mesin pemotong besi gitu ya Pak. Ya. Apakah ada mesin berangkat ataupun apa yang Ya tadi oleh yang pertama kan jelas memutus rantai ya. Yang kedua juga memang membuka pintu atas kita melihat menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai. Jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3. Dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan. ada hambatan nggak Pak selama melakukan penggeledahan? Alhamdulillah selama ini berjalan lancar. Dan saya itu teman-teman ya, nanti akan kita update. Ini kan komplek ruko ya Pak. Kalau unit ruko yang digeledah sendiri ada berapa sih Pak? Ada satu ruko. Satu ruko. Itu Ya. logistik atau apa sih Pak? Ya itu masih nanti kita kembangkan. Ini dari informasi, keterangan saksi, keterangan dari hasil gelar perkara dan yang sudah kita lakukan 12 titik menujulah ke titik ini. Nah ini kita lakukan. Itu semua berjalan sesuai dengan hasil penyidikan dari penyidik. Pak, izin penegasan berarti totalnya 13 jauh ya? Ya, Nah, artinya tadi tidak ada yang sedang berada di dalam ruko ya Pak? Ruko dalam keadaan Iya. kosong. ya ruko dalam keadaan kosong. Tapi tadi teman-teman juga bisa melihat ada saksi kan dari pihak lingkungan yang ada di sini untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan ini sudah sah ditunjukkan surat perintah serta surat perintah penggeledahan dari pengadilan. Saya rasa itu teman-teman nanti akan Ada saya saksi yang akan sampaikan. diperiksa lagi Pak? Nanti akan kami sampaikan. Nah, yang bikin penasaran lagi, penyidik sampai harus memotong rantai dan membuka akses menuju lantai 3 bangunan. Dari lokasi, polisi membawa sejumlah dokumen, perangkat komputer, dan barang-barang lain yang kini masih didata sebagai barang bukti. Jadi, jangan buru-buru menyimpulkan isi barang yang diamankan ya, karena penyidik sendiri masih melakukan inventarisasi. Belakangan, penggeledahan ini ramai dikaitkan dengan nama Jampitsus Febri Adriansyah. Namun perlu dicatat, sampai saat ini penyidik masih terus mendalami perkara dan proses hukumnya masih berjalan. Jadi, publik tentu perlu membedakan antara informasi yang telah dikonfirmasi aparat dengan berbagai spekulasi yang beredar di media sosial. Yang jelas sih, kalau sudah masuk titik penggeledahan ke-13, publik pasti bertanya-tanya, sebenarnya seberapa besar perkara yang sedang dibongkar ini? Apakah masih akan ada lokasi lain? Dan apakah semua dugaan yang selama ini beredar benar-benar bisa dibuktikan di pengadilan? Kita tunggu saja proses hukumnya berjalan. Karena pada akhirnya bukan gosip yang menentukan siapa benar atau salah, melainkan alat bukti dan putusan pengadilan. Tapi satu hal yang pasti, kalau penyidik masih terus bergerak, berarti cerita kasus ini sepertinya masih jauh dari kata tamat.